Perencanaan Teknis Jembatan Seitayan di Provinsi Kalimantan Barat, Paket B8. Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi darat di Pulau Kalimantan, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus berusaha mewujudkannya dengan membangun Jalan Trans Kalimantan. Namun banyaknya sungai-sungai besar telah menjadi kendala serius dalam merealisasikannya. Jalan Trans Kalimantan yang melintasi Provinsi Kalimantan Barat juga masih terputus oleh adanya Sungai Kapuas yang mempunyai lebar kira-kira 1.143 meter. Sehingga pada ruas jalan ini direncanakan pembangunan jembatan Seitayan dengan panjang kira-kira 1.420 meter. Jembatan Seitayan terletak 112 km dari kota Pontianak pada ruas jalan poros atau lintas selatan Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Poros Selatan Kalimantan merupakan jalan arteri primer dan lintas utama perekonomian di Kalimantan. Pembangunan jembatan ini akan meningkatkan fungsi lintas selatan Kalimantan secara optimal, serta dapat meningkatkan pelayanan transportasi darat yang akan mendukung pengembangan wilayah, perkembangan perekonomian, sosial, dan budaya lebih cepat. Jembatan Seitayan terletak pada Kecamatan Tayan Hilir, menghubungkan Kota Tayan dengan Piasak, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jembatan ini dibuat melalui Pulau Tayan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di pulau tersebut. Pada saat ini, lalu lintas kendaraan dilayani oleh kapal feri yang dioperasikan PT ASDP. Lebar total jembatan direncanakan 11,5 meter termasuk trotoar dan bahu jalan. Panjang total jembatan adalah 1.420 meter. Terdiri dari Jembatan 1 yang menghubungkan jalan pendekat sisi utara dengan Pulau Tayan dan Jembatan 2 yang menghubungkan Pulau Tayan dengan jalan pendekat sisi selatan. Struktur atas Jembatan 1 direncanakan menggunakan balok baja komposit, sedangkan pondasinya menggunakan board pile dengan casing. Tipe struktur jembatan bentang pendekat Jembatan 2 menggunakan sistem flat girder dan pondasi board pile dengan casing. Sedangkan jembatan bentang utama menggunakan struktur pelengkung rangka baja menerus dengan panjang bentang tengah 200 meter dan bentang tepi masing-masing 75 meter. Bentang tengah difungsikan untuk memberikan akses bagi alur pelayaran dengan vertical clearance 13 meter dari muka air banjir. Metode pelaksanaan pekerjaan pondasi dan pier. Pelaksanaan konstruksi jembatan diawali dengan pekerjaan pondasi sesuai dengan kondisi tanah setempat. Maka tipe pondasi yang digunakan board pile dengan casing. Untuk pengeboran di sungai, pertama-tama yang dilakukan adalah men-setting ponton atau barge di sekitar lokasi pilar yang akan dikerjakan. Pengeboran dilakukan dari atas ponton karena kondisi tanahnya didominasi oleh pasir lepas dan pengeboran dilakukan di air, maka pengeboran harus menggunakan casing pipa baja. Urutan pekerjaan board pile di air adalah sebagai berikut. Mula-mula, casing baja ditanam di air hingga mencapai dasar sungai dan dimasukkan sedalam kurang lebih 10 meter dari dasar sungai. Kemudian dibor hingga kedalaman pondasi bor yang direncanakan diikuti dengan memasukkan pipa baja casing. Setelah itu, tulangan pondasi yang sudah dirangkai dimasukkan dan dilanjutkan dengan pengecoran beton di pondasi board pile tersebut. Urutan pekerjaan board pile diteruskan sampai semua titik board pile pada satu grup pile cap selesai dikerjakan. Setelah pekerjaan board pile selesai untuk satu grup pile cap, maka pekerjaan berikutnya adalah pemasangan formwork, diikuti dengan pembesian yang dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Setelah pekerjaan pile cap selesai, dilanjutkan dengan pemasangan pembesian untuk pier, pemasangan formwork, dan pengecoran.
Pada pekerjaan pierhead, terlebih dahulu dilakukan pemasangan shoring atau perancah yang dilanjutkan dengan pemasangan formwork. Kemudian, pemasangan pembesian dan akhirnya pengecoran pierhead. Metode pelaksanaan struktur atas. Ada 3 tipe struktur atas jembatan yang direncanakan pada jembatan Saitayan ini. Yang pertama adalah balok baja komposit bentang 40 meter yang digunakan pada jembatan 1 yang menghubungkan jalan pendekat sisi utara dengan Pulau Tayan. Yang kedua adalah balok baja komposit menerus atau yang lebih dikenal dengan nama plate girder. Yang ketiga adalah jembatan pelengkung rangka baja menerus. Tipe kedua dan ketiga digunakan sebagai jembatan pendekat dan bentang utama pada jembatan 2, yaitu jembatan yang menghubungkan Pulau Tayan dengan jalan pendekat sisi selatan. Ketiga tipe struktur atas jembatan tersebut mempunyai metode pemasangan atau erection yang berbeda sesuai sistem struktur dan bentuk masing-masing komponen. Untuk struktur atas jembatan tipe 1 yang digunakan pada jembatan 1, metode pemasangan atau erectionnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, girder baja yang sudah difabrikasi di workshop dirakit di atas ponton, kemudian diangkat satu persatu ke atas pierhead menggunakan crane. Setelah semua girder terpasang, kemudian dilakukan pemasangan cross frame, pemasangan bondex yang berfungsi sebagai formwork, diikuti dengan pekerjaan pemasangan pembesian, dan terakhir adalah pengecoran slab jembatan dengan menggunakan concrete pump. Untuk struktur atas jembatan tipe 2 adalah balok baja komposit menerus atau plate girder. Metode pemasangan atau erectionnya dengan menggunakan heavy lifting method. Langkah pertama yang dilakukan adalah erection segmen pertama di atas pier, yaitu sepanjang 7,5 meter. Pada saat segmen tersebut sudah terpasang di atas bearing, langkah berikutnya adalah pemasangan overhead truss yang akan digunakan sebagai tumpuan peralatan heavy lifting. Overhead truss dikunci dengan temporary fixity ke pile cap. Temporary fixity tersebut bisa berupa stress bar atau tendon. Segmen-segmen bagian tengah yaitu main girder, cross girder, cross frame, dan stringer dirakit di atas ponton. Posisi perakitan harus segaris dengan segmen pertama. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan peralatan heavy lifting, yaitu long stroke jack, lifting lug, dan wire strand. Setelah tahapan tersebut selesai, segmen bagian tengah diangkat secara perlahan-lahan. Semua span jembatan tipe 2 dikerjakan dengan cara yang sama. Pekerjaan berikutnya adalah pemasangan bondex yang berfungsi sebagai formwork, yang diikuti dengan pekerjaan pemasangan pembesian, dan terakhir adalah pengecoran slab jembatan dengan menggunakan concrete pump. Struktur atas jembatan tipe 3, yaitu struktur pelengkung rangka baja menerus, digunakan sebagai jembatan bentang utama
pada jembatan 2. Metode konstruksi yang digunakan adalah Belench Cantilever. Langkah pertama adalah pemasangan atau erection segmen 1 dan temporary bracket. Pemasangan atau erection segmen-segmen berikutnya dilakukan per elemen dengan bantuan kren. Seiring dengan erection segmen-segmen, dilakukan pemasangan temporary pier yang diletakkan di tengah-tengah bentang tepi. Pada saat bentang tengah mencapai segmen kelima, segmen bentang tepi sudah mencapai temporary pier. Erection semua segmen bentang tepi dilanjutkan sampai selesai. Sementara itu, dibuat temporary tower untuk erection segmen-segmen bentang tengah. Segmen bentang tengah dilanjutkan setelah temporary tower, backstay, dan temporary cable pertama terpasang. Erection segmen-segmen bentang tengah dilanjutkan. Setiap erection 3 segmen, temporary cable harus dipasang. Setelah semua segmen bentang tengah selesai dipasang, pekerjaan berikutnya dilanjutkan dengan pemasangan hanger, cross girder, main girder, dan stringer. Setelah semua elemen struktur baja pelengkung terpasang, langkah berikutnya adalah pembongkaran temporary pier, temporary tower, backstay, temporary cable, dan temporary bracket. Pekerjaan berikutnya adalah pemasangan bondex, pembesian dek jembatan yang dilanjutkan dengan pengecoran. Setelah semua pekerjaan struktural selesai dikerjakan, pekerjaan terakhir yang harus dikerjakan adalah pekerjaan finishing, berupa pemasangan railing, pengaspalan, marka, pemasangan lampu, dan lain-lain. Demikianlah gambaran umum dari awal sampai akhir pekerjaan perencanaan teknis jembatan Saitayan di Provinsi Kalimantan Barat paket B8. Kami atas nama konsultan perencana PT Wiragunatani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan pada kami.